Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim kal bunyan asyaddu ba'dahu ba'dahu. Saudara pengurusi majelis yang saya hormati, dan juga persatuan Sang Nila Utama, alumni yang saya muliakan. Pertama sekali mari kita melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana para alumni Sekolah Sang Nila Utama yang hanya ada nama tapi tidak ada rupa lagi. Jadi semangat kesetiakawanan ini sememangnya perlu untuk kita membina persatuan dan kesatuan. Untuk kita nak mencapai satu cita-cita, tidak boleh kita berdiri seorang diri. Perlunya persatuan dan kesatuan itu bagaikan sebatang penyapu, di mana penyapu sampah itu terdiri daripada sebatang demi sebatang lidi. Kalau memang sebatang lidi itu untuk nak membersihkan sampah serapak, memang tidak mungkin, sebab ianya adalah lemah. Tetapi walau macam mana lemah pun, kalau bersatu seperti batang penyapu itu, jadi lemah tambah lemah, insya Allah separuh kuat. Tambah lemah tambah lemah, kemudian menjadi kuat. Jadi maknanya persatuan itu bukan terdiri pada yang kuat-kuat. Yang jelas persatuan itu terdiri pada yang lemah. Dari lemah itulah menjadi kuat. Tetapi macam yang dikatakan pengurusi, kadang-kadang yang dah kuat itu menjadi lemah. Nah, inilah yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah daripada kelemahan-kelemahan kita, dan sekaligus masing-masing berniat ikhlas untuk membentuk persatuan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang kita nyatakan bahwa Islam adalah agama yang menitik beratkan tentang persatuan dan kesatuan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini hendaklah kita jadikan idola dalam kehidupan, dan tanamkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mempelajari sejarah perjuangannya. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pada mulanya tegak seorang diri untuk menyampaikan dakwah risalah. Asalnya satu orang, tetapi Nabi dapat merangkul yang lain. Atas dasar apa itu? Atas dasar kebenaran dan keridhaan Allah. Dari sini kita harus bertitik tolak dulu. Kalau kita mau mengadakan persatuan dan kesatuan ini, tentu ada matlamatnya apa? Kenapa kita harus bersatu? Dan apa yang harus kita buat kalau kita bersatu? Jadi pada sore hari ini saya perhatikan sudah nampak hikmah daripada niat nak bersatu ini, dapat bertemu bersua muka yang tadinya tidak mungkin kita bersua muka, khususnya bagi alumni-alumninya, kalau tidak mengadakan majelis seperti ini. Betul? Nah, ini hikmah satu. Dan ini perlu ditingkatkan. Kalau hari ini kita boleh berkumpul sebanyak ini, bagaimana pula pada kesempatan lain boleh lebih banyak lagi, dan kalau boleh dikenali oleh orang yang lain pula, sehingga mereka yang tadinya bercerai-berai, berpisah, boleh juga mengikut langkah baik yang diawali oleh Sang Nila Utama ini. Tahniah saya ucapkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bagaimana beliau bergerak seperti yang saya katakan tadi, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kebenaran dan juga untuk mengikat tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bergerak menghayunkan langkah nawaitunya lillahi ta'ala. Jangan sekali-kali dalam persatuan ada kepentingan pribadi. Manakala dalam persatuan ada kepentingan pribadi, disinilah kehancuran yang berlaku. Macam tadi dibilang pengurusi, kalau tak ada aku tak jadi, akulah semua, akulah. Nah, ini masalah. Maka saya katakan kita orang-orang Melayu Islam nih, kalau dia berkumpul kadang-kadang itu tanda nak pecah. Kalau berkumpul tanda nak berpecah. Sebab apa? Manakala sudah berkumpul dibarengi dengan niat yang tidak ikhlas, ada kepentingan pribadi, nanti datanglah syaitan menggosok, menggesek, menggasak. Jadi akhirnya dalam kumpulan itu terjadilah gosok, gesek, wal gasak. Dia gosok, dia digesek, dia digasak sana. Akhirnya pecah. Sebab bertitik tolak daripada kepentingan pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepentingan ila kalimatillahil uliyah, untuk menegakkan syiar. Jadi sang nilai utama kepentingan untuk menegakkan syiar ukhuwah. Persaudaraan ini adalah penting. Maka langkah pertama yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks beliau berhijrah daripada Makkah ke Madinah, apa yang Nabi buat dulu? Persatuan. Bagaimana Nabi membentuk persatuan? Pertama sekali Nabi buat sarananya. Mana dia sarana persatuan? Masjid. Maka langkah utama dibuat Rasulullah sesampainya beliau di Madinah, di kawasan Quba, yang dibangun Nabi ialah masjid. Jadi maknanya apa? Masjid adalah lambang persatuan dan kesatuan. Sekarang sang nilai utama memiliki satu lambang, bahwa membentuk satu persatuan bersimbolkan sang nilai utama, niat lillahi ta'ala. Bentuk jawatan kuasanya, ya, bagaimana cara nak mengumpulkan dana. Saya rasa sang nilai utama anak muridnya semua sudah bekerja. Maknanya ada kemasukan. Artinya sedikit dana pun perlu. Nak bersatu tak ada dana susah juga. Nak meeting setidak-tidaknya air putih nak minum juga. Takkan telanjang liur saja, ya kan? Baik. Kemudian Nabi sesudah membangun masjid, Nabi melobi di antara muhajirin dengan ansar. Muhajirin maknanya saudara-saudara yang datang daripada Mekah menuju Madinah. Makanya orang Madinah disebut adalah ansar, orang yang menolong. Yang daripada Mekah namanya muhajirin, yang datang, yang berpindah. Nah, Nabi SAW menekankan tentang pentingnya ukhuwah, di mana ukhuwah yang diikat dengan tali akidah Islamiyah. Nah, ini perlu, sebab persaudaraan dalam Islam tidak mengenal bangsa, budaya dan bahasa. Yang dikenal itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun Anda, apapun bangsa Anda, apapun suku Anda, apapun budaya Anda, kalau Anda itu Islam, itu adalah saya. Ya, oleh karena itu Islam itu adalah agama. Islam adalah agama persatuan dan penyatuan, saudara dan persaudaraan. Nah, diikat dengan tali ukhuwah akidah Islamiyah, satu ikatan yang tidak boleh terungkai, di mana Nabi tanamkan dalam diri masing-masing. Dalam diri Anda ada saya, dalam diri saya ada Anda.
Anda itu adalah saya itu adalah Anda. Justru tidak boleh menyakiti di antara satu dengan yang lain. Kalau umpamanya saya menyakiti Anda, menghina Anda, itu artinya sama menghina saya. Sebab Anda itu saya. Kendati juga sebaliknya, kalau Anda menghina saya, Anda menyakiti saya, bermakna Anda menyakiti diri Anda sendiri. Ini persaudaraan dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sesamanya adalah bersaudara. Dan persaudaraan kita dalam Islam bukan hanya di dunia, sampai di hari akhirat. Dalam pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir nanti, Maji pernah jumpa Munkar wa Nakir? Pernah jumpa? Soalan-soalan sudah tahu belum? Oh, jangan mati dulu kalau nggak tahu soal jawabannya. Sebab malaikat Munkar wa Nakir akan menyoal kita nanti. Di antara soalan yang diajukan oleh Munkar wa Nakir ialah wa ma ikhwanuka. Ini pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kita tidak boleh menjawab, oh saudara saya yang nomor 1 di Melaka, yang nomor 2 jatuh pesawat, itu bukan maksud yang ditanya Munkar wa Nakir. Bukan ditanya siapa saudaramu yang tua, siapa yang nomor 2 dan seterusnya. Yang dimaksudkan oleh Munkar wa Nakir itu saudara itu ialah jawabannya al-muslim mu'mina ikhwani, orang Islam itu adalah saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, al-mu'min na ikhwani, orang mukmin itu adalah saudara. Justru itu kita di dunia ini tentuan, terutama sekali kita tidak boleh menyakiti saudara kita sama Islam. Sebab kalau nanti kita sakiti dia, waktu kita menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir pada hari akhirat, muslim mu'mina ikhwani, orang muslim yang beriman itu saudaraku, dia akan bangkit di hadapan Allah Rabbul Jalil. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak setuju yang hambamu ini mengatakan muslim mu'mina ikhwani, orang muslim itu saudaranya. Aku orang muslim yang pernah disakitinya. Aku orang Islam yang pernah dicuekkannya. Aku orang Islam mukmin pernah ditelantarkannya. Apa itu? Kita boleh angkat suara, kita boleh tunjuk perasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Kita semasa dikucilkannya, semasa dipinggirkannya, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Di dunia oke, nanti di hari akhirat kita akan boleh tunjuk perasaan dengan Allah. Ya Allah, aku tidak rela bersaudarakan dia, seperti mana dia dulu tidak rela bertemankan aku di dunia. Ini muslim dan mukmin dan ikhwan. Oleh karena itulah kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka jika berlaku perbalahan, pertingkahan di antara sama saudara, damaikan, bukan dipulaukan. Kalau salah, dibetulkan. Kalau lupa, diingatkan. Kalau susah, ditolong. Tak tahu, diajar. Itu dalam Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, persaudaraan dalam Islam tidak mengenal batas. Asalkan Islam, siapapun mereka, dimanapun mereka, Islam itu adalah saudara kita. Dan persaudaraan dalam Islam tidak dibatasi dalam batas materi, di mana Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa saja manusia.
termasuk dalam kata-kata atau firman Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Apa kata Allah? Wahai manusia, kamilah kata Allah yang menciptakan kalian. Min dzakarin wa unsa, wa ima laki-laki wa ima perempuan. Kami kata Allah yang menciptakan kalian. Jangan naik. Syu'uban wa qabaila, dan kata Allah kamilah yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Suku Jawa, suku Melayu, suku Boyan, suku Batak, dan suku-suku lainnya. Itu Allah yang menjadikan. Sebagaimana dijadikan oleh Allah. Syu'uban wa qabaila. Apa motifnya? Lita'arafu, untuk kamu saling mengenali antara satu dengan yang lain. Tapi ingat kata Allah, kesukuan, kebangsaan, keturunan, ini semuanya tidak ada arti di sisi Allah. Harta juga di sisi manusia. Katalah Anda macam Pak Idris ini, katalah ningrat umpamanya, saya konglomerat, yang ini bawa kolong. Coba turis kulit Anda, darah Anda apa? Merah. Ningrat merah ya. Yang koprat turis merah juga. Yang melarat turis darah juga. Jadi mana beda? Tidak ada perbedaan. Kesukuan, kebangsaan, jangan kita berkata oh kami adalah suku Melayu. Rupanya kalau Melayu kenapa? Makan besi kan? Kalau kuda barangkali mungkin kuda makan besi, itu cerita bohong juga. Nah, saya orang Boyan. Rupanya kalau Boyan kenapa? Tak mati kan? Banyak Boyan yang mati. Nah, jadi ini semua. Saya orang kaya. Rupanya kalau kaya, engkau kaya makan apa? Orang kaya makan apa? Hah? Makan dah nasi. Orang miskin? Ya sama lah kalau gitu. Malah kalau nak hitung lagi, orang miskin lagi senang makan nasi, boleh nasi biryani, boleh nasi dam, boleh nasi gam pun boleh. Iya kan? Orang kaya kadang-kadang susah nak makan ini, tak boleh. Pasal apa ini daging kolesterol. Nak makan ini tak boleh, ini kencing manis. Orang kaya bukan senang, makan pun susah. Betul tak? Kita bukan susah, kita sesak aja. Tak peduli apa. Ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kaya, rupanya orang kaya mati dikubur mana? Saraman juga itu lumayan tuh. Kadang-kadang ada yang tak ada kubur langsung. Sebab letup kau terbang, kubur tak ada. Nah, jadi yang mulia di antara kita ini di sisi Allah ya, di sisi Allah ialah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kita bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, bukan karena keturunannya, melainkan ketakwaannya kepada Allah. Jadi hidup ini Bapak Ibu sekalian, binalah diri, bentuklah persatuan dalam menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang persatuan ada kenanya. Bersatu bukan hanya untuk makan minum kumpul kebo melainkan untuk menegakkan ketakwaan kepada Allah. Inilah dia ceramah yang ada. Ini salah satu di antara jalur takwa. Dan perlu ditingkatkan lagi. Umpamanya bagaimana pula seminggu sekali atau 2 minggu sekali adakan pertemuan baca Quran. Tadi bacaan Qurannya mana Pak Ustaz tadi? Bagus bacaannya ya. Nah, tampil ke depan, ajarkan yang kurang tahu baca, ada yang kurang fasih, ya kan? Tingkatkan. Pelajaran agama penting. Yang tidak tahu bertaharah,
yang sholatnya belum betul. Ini jalur takwa. Itulah gunanya tentuan mengadakan persatuan ini kembali. Bagus sekali. Ini adalah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat ya, langkah pertama untuk kita nak bersatu ini tidak boleh lari daripada niat lillahi ta'ala. Maknanya ikhlas. Inilah yang ditanamkan Rasulullah. Sehingga satu ketika dia orang muhajirin, dia tidak merasa kemuhajirinannya. Yang si Ansar pula tidak merasa keansarannya. Yang dirasakannya, kamu adalah aku adalah kamu. Itu makanya terbit dalam bahasa Arab itu ahlan wa sahlan. Ini sejarah ahlan wa sahlan ini adalah sejarah pertemuan di antara muhajirin dengan ansar. Ahlan itu maknanya keluarga, family. Jadi tatkala si muhajirin ini datang ke rumah si ansar, kata si ansar, ahlan wa sahlan. Maknanya engkau ini adalah keluargaku. Kemudian sahlan maknanya engkau jangan kaku, jangan kekok. Ini rumahmu juga. Mu adalah aku adalah kamu. Itu maka adanya ahlan wa sahlan bersama. Kita tidak ahlan wa sahlan wajaran sekali. Itu kita. Sombong. Kita ini kadang-kadang dulu waktu miskin, waktu tinggal sekampung, miskin waktu itu, bagus-bagus aja, relax aja. Tapi dah kaya, kelulusan dah tinggi, bukan lagi sang nilai utama, tapi utama di atas yang utama. Dah besar, sudah hebat, sudah excellent orang. Apa itu bahasa apa ya? Saya pun tak tahu apa itu. Sudah ada pula sikap excellent orang. Kalau sudah excellent orang, benarlah kucing. Betul aja enggak. Artinya karena dia sudah merasa hebat, sudah merasa kaya, lalu menganggap orang macam kucing. Padahal dulu sebangku, sama-sama di sang nilai utama dulu. Malah kalau kita pikir sebaliknya, di antara murid yang paling bodoh waktu itu si dia ini. Dia ni paling bodoh. Tapi nasib kan Allah Ta'ala dia bagus di ujungnya. Kalau di sekolah kena bully budak. Dulu Ustaz dia kena bully, tapi sekarang dia jadi pengarah saya. Ya nasib. Biasa itu. Sebab Allah mengatakan wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Mana itu? Allah nak memuliakan siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah nak menghinakan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah nak muliakan dia, walaupun dulu dalam kelas dia bodoh, tapi sekarang dia menjadi pengarah besar, orang besar. Cuma tadinya itu kita kadang-kadang sombong, kita kenal betul, tapi dah kaya kita takut. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ya? Macam pernah nampak tapi di mana ya? Ini satu penyakit dalam masyarakat Melayu. Sombongnya hilang. Sombong dia makin lama makin meningkat. Akhirnya dia adalah bagaikan kata orang kacang lupa ke kulit. Ini Melayu style. Makanya Pak Haji, saya dah keluar dari kumpulan Melayu. Saya tak masuk geng Melayu, saya masuk geng Arab sekarang. Payah kita orang Melayu ini sebenarnya. Oleh karena itulah keikhlasan itu perlu. Jadi kembali kita tadi, bagaimana si orang Arab tadi, ahlan wa sahlan. Ahlan, Anda itu adalah keluarga saya. Oleh karena itu sahlan itu jangan kekok. Ya. Kalau bahasa kita, kalau nak makan, masak sendiri. Habis makan, cuci piring sendiri. Kira begitu. Nah, kemudian lebih dalam lagi, ya, persaudaraan di antara muhajirin dengan ansar. Sampai satu ketika si ansar ini, orang Madinah ini,
Dia ada punya istri, 4 istri. Yang kawan dia datang daripada Mekah, dia muhajirin ini tak punya keluarga, tak punya istri. Lalu si Ansar ini berkata, aku paham, kata si Ansar, yang kau tidak ada istri. Sekarang aku istri ada 4. Nah, kalau kamu mau, kau pilih mana satu yang kau mau. Kemudian beritahu kepada aku, nanti aku ceraikan dia, aku kawin dengan dia. Luar biasa. Engkau pilih. Kita barangkali bukan tak boleh buat juga. Nah, saya punya istri ada 4. Yang ini dan yang ketengkang tuh kalau enggak, yang sudah tak boleh berjalan tuh, yang sekali langkah 3 gelet, satu langkah 3 gelet tuh, ayam itu komik. Itu kita. Sedangkan tadi yang si Ansar kata pilih, luar biasa. Ini tentuan kalau tidak keluar daripada hati yang berdasarkan keimanan kepada Allah, tak boleh buat. Terus terang, kalau iman kita tidak mampu dalam kehidupan, usahakan kita nak tolong orang lain. Kadang-kadang tolong adik-beradik kandung pun susah. Betul-betul tidak? Apalagi orang lain. Kadang-kadang nak menolong mak bapak yang sudah tua rengkang pun kita susah. Dalam hati kita menganggap ibu bapaknya orang lain. Dia menganggap ibu bapak mertuanya orang lain. Padahal dalam Islam, kalau suami tidak punya ibu, tidak punya ayah, dah meninggal, ya, tetapi istrinya masih punya ibu, punya ayah, maka ibu daripada istri, ayah daripada istri itu adalah ibu kita, ayah. Artinya kalau kita berkhidmat kepada ibu dan bapak mertua kita, itu sama artinya kita berkhidmat kepada ibu bapak kita kandung. Itu pun tak paham. Ada kadang-kadang suami dengan istri, ini kau pergi dari rumah bapak kau, nyampah aku tak mau khidmat bapak kau. Ada kadang-kadang si suami tak suka kepada ibu bapak istri. Ada tak? Yang mana orang ini? Terang-terang dibilangnya, aku tidak senang, aku tidak suka dengan bapakmu, aku tidak suka dengan ibumu. Astagfirullahaladzim. Itu tadi ibu, bapak, istri sendiri. Itu adalah ibu dan bapak kita sendiri. Nah, kalau saya katakan tadi, dengan darah daging kita istilahnya, kita tidak mampu berbuat demikian, konontan lagi dengan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 14, apa kata Allah Al-Quran? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kadang-kadang kata Allah, engkau nampak saja mereka itu bersatu. Engkau nampak aja, kau lihat aja mereka itu macam bersatu. Tetapi kata Allah, wa qulubuhum syatta, hati mereka itu berpecah. Ini kebanyakan persatuan. Tengok gaya bagus, macam bersatu, macam itu, tapi hati masing-masing menggelegar. Kadang-kadang bukan dia bantu, malah dicerca. Alah, itu ada motif dah tu, ada maksud dah tu. Dia buat persatuan tu nak cari nama, dia buat persatuan tu nak cari pangkat, dia buat persatuan tu nak cari muka. Macam-macam dituduh. Itu maknanya kita tidak boleh bangun, tidak boleh bangkit. Kita kadang-kadang saling jatuh menjatuhkan di antara satu dengan yang lain. Maka kata Allah, yahsabuhum jami'an,
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampak saja macam kita cakap lawak bersatu kita teguh, bercerai kita robot. Lawak cakap rasa-rasa, tapi hakuh pun tak ada. Sebab apa? Hati. Fi qulubihim marad. Sememangnya dalam hati itu sudah ada penyakit. Hasad, dengki, khianat, sombong, angkuh, dan yang semacamnya sewaktu dengan dia. Kemudian tidak diobati penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka penyakit itu menjadi makin merebak. Bantu tidak, ya, beri sokongan tidak, malah mencerca, malah menghina dengan tujuan nak menjatuhkan. Al-Quran menganjurkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu, kata Allah, dan jangan kamu berpecah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, adalah kamu bantu-membantu, tolong-menolong, sehat menasihati, tegur-menegur untuk jalan-jalan kebaikan. Katalah tuan-tuan, kita tidak boleh membantu secara materi. Bilangkan saya duit tak ada, tapi apa yang boleh saya bantu? Saya ada idea. Bantu dengan idea. Saya ni duit pun tak ada, idea pun tak ada, tapi saya ada tenaga, tangan saya 2 kaki. Apa yang perlu saya bantu, yang boleh saya angkat? Nah, itu tak punya uang, tak punya idea, tapi punya tenaga. Katalah apapun saya pun tak punya apa? Bantu dengan apa? Diam. Diam itu dah membantu dah tu. Jangan menceci sana, menceci sini. Allah. Komplain sana, komplain sini, ini tak betul, ini tak betul. Yang betul apa? Maka tolong diam. Engkau bantu aku, diam. Itu dah kira membantu. Boleh? Kalau ini boleh diorbitkan, saya rajin. Mantan, istilahnya mantan bekas, ya, bekas atau mantan murid sekolah Sang Nila Utama, saya yakin berjaya kalau bertitik talak dengan nawaitu lillahi. Para hadirin sekalian, betapa pentingnya persatuan untuk kita nak menegakkan atau nak mencapai satu matlamat. Ya, satukan hati, ya, satukan langkah, pastikan wasyawirhum fil amr, dan hendaklah kamu senantiasa bermusyawarah, berfikiran terbuka. Tujuan kita bermusyawarah, tujuan kita meeting satu aja, nak memutuskan dan mengambil mana yang terbaik. Bukan nak tunjuk aku pandai, bukan tunjuk aku nak menyalahkan kamu, tidak. Tapi tujuan kita ialah untuk satu, mengambil yang baik di antara baik-baik lain. Nah, kemudian selanjutnya, kaum ibu juga perlu memberikan sokongan. Kaum ibu, kalau suami bergerak di jalan yang diridhai Allah Ta'ala, suami buat perkara-perkara yang baik, istri pun mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Ya, sebab kalau tanpa sokongan istri, tentu ini juga tidak berjalan. Nah, jadi sokongan istri, petunjuk ajar, ingatan daripada suami. Dan jangan pula suami bilang, kau diam, kau bodoh atau apa, aku nilai utama apa, kau nilai terakhir. Tak boleh juga, ya. Jadi apa juga yang dibuat, nawaitunya pastikan lillahi ta'ala untuk mendapatkan kebaikan dan kebajikan. Jadi saya sekali lagi
menyokong penuh usaha-usaha yang dijalankan ini. Belajarlah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi dalam membentuk ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Pertama sekali masjid. Saya nak ingatkan tentang masjid ini. Maknanya kita orang Islam jangan lupa salat. Ini kadang-kadang minta maaf, sibuk dengan persatuan, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, kadang-kadang sembahyang tak tinggal, ini tak guna. Oke lah, ada persatuan, sang nilai utama bawa keluarga pergi rekreasi untuk bersatu, menyatukan keluarga, bagus. Tapi pastikan, manakala masuk waktu salat, ajak inilah tujuannya. Yang tadi barangkali ada keluarga yang tidak bersalat, dengan masuknya persatuan ini, dia salat sedikit demi sedikit. Bukan terbalik, tadinya dia keluarga yang salat, begitu masuk dengan dikumpulan menjadi pengelat semua. Nah ini tidak mendapat kebaikan siapa, ini mendapat kecukupan. Ya, jadi adakan apapun aktiviti, tapi pastikan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya Nabi tadi dalam membentuk persatuan kesatuan, maka alat yang digunakan utama sekali ialah masjid. Masjid adalah tempat mendekatkan diri kepada Allah. Apa gunanya kita berkumpul bagaimanapun kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat, akhir episode hidup ini adalah kematian. Jadi manakala kita mati, kita akan tinggalkan segala-galanya. Yang kita bawa bersama bukan persatuan, yang kita bawa adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin lebih lama lagi bersama dengan tuan-tuan, tapi time saya memang tidak mengizinkan. Habis ini saya ada tugas lagi di Bukit Panjang sana, ya. Sejak dari malam sampai ke pagi tadi, sampai sekarang ini belum berhenti, sampai nanti petang baru habis, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Dan juga saya ucapkan tahniah, semoga usaha murni ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.